Hai, informasi paling umum yang kita tahu tentang tata surya adalah tempat di mana semua planet dan benda ruang angkasa berada. Berdasarkan definisinya, tata surya atau solar system adalah sistem interaksi benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan benda-benda langit yang mengelilinginya seperti planet-planet. Selain planet dan planet kerdil atau dwarf planet, di dalam tata surya juga terdapat komet, asteroid, meteoroid, bintang, bulan, dan benda-benda langit lainnya yang mengelilingi matahari. Tata surya terletak di dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way bersama dengan kumpulan bintang, debu, gas, dan sistem tata surya lainnya. Fakta-fakta di atas sudah sangat umum untuk diketahui. Namun, tahukah kamu bahwa ada fakta tersembunyi tentang tata surya? Sebelum lanjut, yuk like, comment, share, and subscribe channel ini, serta klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Saat kita menatap langit malam yang indah, terkadang kita dikejutkan oleh penampakan spektakuler berupa benda angkasa yang bercahaya bergerak dengan jejak di belakangnya seperti ekor. Benda tersebut adalah komet. Komet adalah salah satu fenomena langit yang menarik dan memikat sejak zaman kuno, baik bagi para astronom, peneliti, maupun para pengamat amatir. Komet terbentuk dari kumpulan debu dan gas yang membeku ketika mengorbit jauh dari matahari. Tahukah kamu fakta unik yang jarang diketahui tentang komet? Berikut adalah faktanya. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani, kometes, yang berarti kepala dengan rambut panjang. Sekitar 500 tahun sebelum Masehi, filsuf Yunani mendeskripsikan benda yang dilihatnya bergerak di langit seperti kepala dengan rambutnya panjang menjulur ke belakang. Kebanyakan komet berasal dari sabuk Kuiper, wilayah benda es berbentuk donat yang membentang jauh melampaui orbit Neptunus. Ada juga komet yang berasal dari wilayah berbentuk bola yang sangat besar, disebut awan Oort, yang berada di area paling luar tata surya. Jaraknya dari matahari adalah 100.000 kali jarak bumi dengan matahari. Komet dari sabuk Kuiper terkadang didorong oleh gravitasi ke orbit yang membawanya lebih dekat ke matahari. Disebut komet berperiode pendek, membutuhkan waktu kurang dari 200 tahun untuk mengorbit matahari. Sedangkan komet periode panjang lebih banyak berasal dari wilayah awan Oort, yang bisa membutuhkan waktu hingga 30 juta tahun untuk menyelesaikan satu kali perjalanan mengelilingi matahari. Saat mengorbit matahari, komet akan melepaskan batuan-batuan kecil yang membentuk seperti jejak debu. Pada saat bumi mengorbit matahari dan melewati jejak debu ini, maka di bumi kita akan menyaksikannya sebagai hujan meteor. Contohnya hujan meteor Lyrit yang berasal dari sisa debu komet Thatcher, hujan meteor Eta Aquarid dari sisa debu komet Halley. Komet dapat meledak jika melintas terlalu dekat dengan matahari. Gravitasi matahari akan menghancurkan komet menjadi potongan-potongan batuan kecil. Komet juga bisa lenyap karena kehilangan material yang mudah menguap. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai fakta unik matahari. Matahari adalah sebuah bintang. Matahari termasuk bintang karena kemiripan sifatnya, seperti suhu permukaan dan komposisi kimianya. Suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Menurut G.R. Mayer, panas matahari berasal dari batu meteor yang berjatuhan dengan kecepatan tinggi pada permukaan matahari. Tahukah kamu bahwa cahaya matahari bisa sampai ke bumi dalam waktu 8 menit 20 detik dengan kecepatan 300.000 km per detik? Fakta unik terakhir dari matahari yaitu proses terbentuknya aurora. Terbentuknya aurora disebabkan oleh tabrakan antara partikel angin matahari dengan atmosfer di kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fakta unik galaksi Bima Sakti. Perlu kamu ketahui bahwa nama galaksi Bima Sakti hanya dipakai oleh orang-orang Indonesia saja. Secara internasional, nama galaksi kita lebih dikenal dengan sebutan Milky Way. Mengapa disebut demikian? Karena galaksi ini memang memiliki bentuk yang menyerupai jalur susu yang berputar di permukaan gelas. Nama Milky Way diambil dari mitos Yunani tentang Dewi Hera yang menyiramkan susu ke langit.
Bima Sakti berputar dengan kecepatan sekitar 914.000 km per jam. Di dalam Bima Sakti terdapat sekitar 200 miliar hingga 400 miliar bintang. Wah, itu banyak sekali bukan? Galaksi Bima Sakti memiliki struktur spiral yang menakjubkan dengan lengan-lengan spiral yang penuh bintang. Struktur ini mirip dengan sebuah pusaran raksasa di alam semesta. Warna galaksi ini juga menyerupai warna susu dibandingkan latar luar angkasa yang gelap. Kemudian, di dalam galaksi terdapat lubang hitam supermasif atau juga disebut dengan black hole. Teori adanya black hole atau lubang hitam pertama kali diajukan pada abad ke-18 oleh John Michell dan Pierre-Simon Laplace. Setelah itu, teori dikembangkan oleh astronom Jerman bernama Karl Schwarzschild pada tahun 1916 dengan berdasar pada teori relativitas umum milik Albert Einstein. Istilah lubang hitam mulai populer ketika John Archibald Wheeler menggunakannya pada ceramah-ceramahnya pada tahun 1967. Sebagian dari kita mungkin pernah mendengar lubang hitam merupakan bagian dari ruang waktu yang memiliki gravitasi paling kuat. Saking kuatnya, bahkan cahaya sekalipun tidak bisa keluar dari lubang hitam ini. Pada dasarnya, ini berkaitan dengan proses terbentuknya bintang. Pada mulanya, bintang terbentuk dengan kondisi tingkat radiasi dan gravitasinya seimbang. Saat bintang kehabisan bahan bakar untuk melakukan fusi, tingkat radiasi keluar semakin melemah dibanding dengan gaya gravitasi yang ke dalam. Dari sana, bintang mengalami keruntuhan dan kemudian mengalami sebuah ledakan supernova. Dalam ledakan ini ada dua kemungkinan hasilnya, menjadi bintang neutron atau menjadi lubang hitam. Lubang hitam akan mati melalui proses radiasi Hawking. Proses ini sederhananya seperti membongkar bagian per bagian dari lubang hitam. Selama berjalannya waktu, lubang hitam akan terus mengecil hingga akhirnya mengalami ledakan super besar. Bahkan ribuan kali lebih besar daripada ledakan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Akan tetapi, proses ini cenderung memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan ukuran lubang hitam pastilah besar, maka bisa jadi manusia tidak akan menyaksikan peristiwa ini. Fakta unik apa lagi yang kamu ketahui mengenai tata surya? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi tambahan, Sekolah Terpadu Putra 1 sudah membuka jenjang SMA. Yuk buruan daftar, klik link di deskripsi dan media sosial lainnya. See you!